Kasus tersembunyi MCK17. Apa yang disembunyikan panitia? Penemuan awal dan suara aneh di senja. Risa bosan. Tugas meliput Jambore terasa datar. Risa perlu kisah besar. Kisah yang tidak semua orang tahu. Dia mendengar bisik-bisik. MCK Blok 17 menjadi pusat perhatiannya. MCK itu aneh. Selalu kosong sepanjang hari. Peserta menghindarinya. Panitia diam saat ditanya. Risa menyadari ada yang tidak beres. Dia perlu bukti. Dia mencari Andi. Andi sedang mengatur tiang bendera. Dengar. Andi. Aku butuh bantuanmu, kata Risa langsung. Bantuan apa? Aku sibuk, jawab Andi, sedikit skeptis. Ini tentang MCK17. Aku yakin ada misteri di sana. Andi tertawa sinis. MCK. Itu hanya gosip perkemahan. Risa. Kita harus fokus tugas resmi. Risa tidak menyerah. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia membuka situs resmi Jambore. Dia menunjukkan data absensi yang dia tangkap layar. Lihat ini. 3 peserta putri hilang 2 hari lalu. Kontingen Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Absensi mereka kosong. Peserta hilang? Mungkin mereka pulang diam-diam. Duga Andi. Tidak. Panitia tidak mengumumkannya. Coba cari pengumuman resmi. Tidak ada. Ketiganya terakhir terlihat dekat MCK Blok 17. Risa menyanggah. Risa menunjukkan unggahan dari akun peserta lain yang menyebutkan hal itu. Informasi itu cepat dihapus. Andi akhirnya tertarik. Dia mengamati data itu. Oke, ini mencurigakan. Tapi kita harus hati-hati. Mereka sepakat pergi saat senja. Waktu pergantian jaga. Suasana campur aduk. Mereka berjalan menuju pinggir perkemahan. MCK Blok 17 berdiri menyendiri. Jauh dari keramaian tenda. Lokasinya dekat hutan kecil. Risa merasa merinding. Bangunan itu usang. Ket temboknya pudar dan mengelupas. Pintu kamar mandi berkarat. Semua jendela kotor. Aura dingin menyelimuti area itu. Risa mulai merekam dengan kamera kecilnya. Dia mencatat semua detail. Ini bukti visual. Tidak bisa disangkal keadaannya, bisik Risa. Dia mendekati papan penunjuk blok. Papan di blok lain bersih. Papan MCK17 penuh coretan. Coretan itu tebal dan tidak jelas. Seperti ada yang mencoba menghapusnya berkali-kali. Lihat ini, Andi. Coretan ini bukan vandalisme biasa. Ini seperti usaha keras menutupi sesuatu, kata Risa. Andi membungkuk. Dia menyentuh coretan itu. Ya. Anehnya, coretan ini tidak meninggalkan bekas ket di tanganku. Seperti hanya kotoran tebal. Andi menganalisis. Dia mencoba mengikisnya. Coretan itu keras. Tiba-tiba, dari dalam MCK terdengar suara lirih. Suara itu patah-patah. Bukan suara air. Bukan suara gesekan. Itu seperti tangisan tercekik. Suara itu tertekan. Risa dan Andi kaku di tempat. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka saling menatap. Wajah Risa pucat. Andi memberi isyarat tangan agar diam. Risa mengangguk perlahan. Dia memberanikan diri. Dia memberikan kamera kepada Andi. Kamu tunggu di pintu. Rekam jika ada yang datang. Bisik Risa. Risa melangkah pelan masuk ke dalam MCK. Lantai basah. Bau klorin menyengat. Lampu TL di koridor berkedip pelan. Cahayanya redup. Dia melihat semua bilik. Pintu-pintu bilik tertutup sebagian. Risa mendorong pintu bilik satu persatu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu terdengar semakin dekat. Risa mencapai bilik terakhir. Pintu bilik terkunci dari luar. Risa mencoba mengintip dari celah bawah. Gelap. Dia mencoba menggoyangkan pintu.
terkunci kuat. Dia beralih ke bilik di sebelahnya. Pintu bilik itu terbuka sedikit. Risa mendorongnya pelan. Bilik itu kosong. Tapi, di lantai, ada syal pramuka. Syal berwarna merah dan putih. Syal itu tergeletak di genangan air kotor. Risa segera mengambil syal itu. Syal itu terasa dingin dan basah kuyup. Dia mengenali warna syal itu. Itu identik dengan syal kontingen putri yang hilang. Saat Risa menggenggam syal itu, tangisan lirih itu berhenti mendadak. Suasana menjadi hening total. Keheningan yang menakutkan. Dalam sepersekian detik, lampu TL di koridor berkedip cepat seperti kehabisan daya. Kemudian, mati total. Gelap gulita. Risa berteriak kecil karena terkejut. Dia berlari sekencang mungkin keluar dari bilik itu. Dia tidak melihat apa-apa. Dia meraba-raba dinding. Dia menabrak pintu keluar. Andi menariknya keluar. Risa, apa yang terjadi? Andi panik. Mereka tidak berhenti. Mereka melarikan diri dari kompleks MCK 17. Mereka berlari kencang menuju area perkemahan yang lebih ramai. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Setelah cukup jauh, mereka berhenti. Mereka terengah-engah. Risa menunjukkan syal basah itu. Ini, syal putri yang hilang. Aku menemukannya di dalam bilik, kata Risa. Napasnya tersengal. Andi mengambil syal itu. Dia memeriksa detailnya. Ya Tuhan, ini nyata. Bukan gosip. Ada sesuatu yang salah di sana. Risa dan Andi membuat keputusan. Mereka tidak bisa diam. Mereka butuh bantuan. Bantuan dari orang dewasa yang bisa dipercaya. Kita harus tunjukkan ini pada Pak Bima, kata Risa. Ya, Pak Bima tahu banyak. Dia pembina lama di sini. Setuju Andi. Mereka menyimpan syal dan rekaman. Mereka memastikan tidak ada yang melihat mereka. Misi mereka baru dimulai. Penemuan syal itu adalah titik awal dari misteri yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Mereka mengabaikan ketakutan mereka. Mereka fokus mencari kebenaran. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap apa yang disembunyikan di balik MCK Blok 17. Mereka yakin Pak Bima memiliki kepingan puzzle yang hilang. Mereka berjalan cepat menuju tenda pembina. Kisah ini harus diungkap. Cerita Pak Bima dan sejarah kelam. Risa dan Andi bergegas ke tenda pembina. Pak Bima sedang memeriksa logistik. Risa meletakkan syal basah itu di atas meja lipat. Syal itu segera menarik perhatian Pak Bima. Andi menutup tenda rapat-rapat. Pak, kami menemukan ini di MCK 17, kata Risa. Suaranya masih bergetar. Pak Bima melihat syal itu. Dia membeku. Wajahnya yang tegang menjadi lebih keras. Syal itu identik dengan syal kontingen putri yang hilang. Dia menghela napas berat. Saya sudah bilang. Jangan ke sana lagi, ujar Pak Bima pelan. Suaranya terdengar sangat serius. Tempat itu berbahaya. Bukan hanya cerita hantu. Risa menunjukkan rekaman video singkat. Cahaya redup MCK. Tangisan lirih yang tiba-tiba terputus. Pak Bima menontonnya tanpa ekspresi. Dia mengembalikan ponsel Risa. Kalian tidak tahu sejarah sebenarnya tempat ini, kata Pak Bima. Dia mulai bercerita. Kisahnya bukan gosip pramuka. Ini fakta tersembunyi. 20 tahun lalu. Itu adalah Jambore Nasional ke-11. Pak Bima masih menjadi pembina muda. Dia hadir di Jambore itu. Perkemahan berjalan lancar. Tapi di hari kelima, 5 siswi penegak menghilang. Mereka datang dari kontingen Jawa Tengah. Mereka pergi malam hari. Mereka bilang mau ke MCK 17. Mereka tidak pernah kembali, jelas Pak Bima. Pencarian besar-besaran dilakukan. Berhari-hari. Berbulan-bulan. Hasilnya nihil. Panitia pusat menutup kasus. Mereka menyebutnya kecelakaan. Atau peserta kabur.
Tidak ada yang percaya. Pak Bima dan beberapa pembina lain melanjutkan investigasi pribadi. Mereka menemukan beberapa kejanggalan. MCK Blok 17 bukan bangunan biasa. Itu bangunan yang dimodifikasi. Di bawahnya ada struktur tua. Jauh sebelum perkemahan ini ada. Itu adalah sumur pengintaian era kolonial. Sumur itu juga berfungsi sebagai jalur rahasia. Pak Bima menjelaskan. Informasi ini tidak pernah masuk laporan resmi. Pak Bima melanjutkan. MCK 17 dibangun di atas mulut sumur itu. Panitia lama mengetahui hal ini. Mereka menjaga rahasia itu. Mereka takut merusak citra perkemahan. Mereka menutup akses sumur. Tapi mereka gagal total. Andi mengajukan pertanyaan. Mengapa mereka kembali menggunakannya? Pak? Untuk apa? Saya tidak tahu. Tapi jelas, ada aktivitas terlarang di sana. Saya menduga ini jaringan lama yang aktif kembali. Hilangnya 5 siswi dulu terkait jalur itu. Jawab Pak Bima. Dia tidak spekulasi. Dia berbicara data. Pak Bima membuka tas punggungnya. Dia mengeluarkan selembar kertas lusuh. Itu peta sketsa tangan. Peta itu sangat detail di area pinggir perkemahan. Ini peta tidak resmi. Ini peta yang saya buat. Saat saya menyelidiki kasus 20 tahun lalu, kata Pak Bima. Peta itu menunjukkan jalur kecil di belakang MCK 17. Jalur itu melewati semak-semak tebal. Jalur itu berujung di menara air tua. Menara air itu tidak beroperasi lagi. Jalur ini adalah satu-satunya akses yang tidak dijaga. Kunci untuk misteri ini ada di menara air tua. Pak Bima menunjuk peta. Pak Bima memberikan peta itu pada Risa. Ambil ini. Saya tidak bisa membantu secara langsung. Posisi saya diawasi. Panitia tahun ini tidak boleh tahu saya terlibat. Tapi Pak, ini berbahaya, kata Risa. Tentu berbahaya. Tapi kalian sudah terlibat. Kalian menemukan syal itu. Sekarang, kalian punya tanggung jawab moral. Cari tahu kunci rahasia di menara air. Lalu laporkan segera ke Komandan Perkemahan yang bersih. Pak Bima memberi instruksi. Dia mengingatkan lagi. Kunci sumur itu harus ditemukan. Itu akan membuka semua jawaban. Termasuk mengapa peserta selalu hilang di sekitar MCK 17. Pergi sekarang. Jangan sampai ada yang curiga. Risa dan Andi menyimpan peta itu. Mereka berterima kasih pada Pak Bima. Mereka keluar cepat dari tenda. Mereka menuju tenda mereka. Mereka merencanakan langkah berikutnya. Peta itu kunci utama. Mereka harus memahami isinya. Andi membentangkan peta di atas tanah. Dia menyalakan senter. Peta itu digambar tangan dengan tinta hitam yang memudar. Detailnya luar biasa. Dia membandingkan peta dengan denah jambore yang mereka miliki. Area perkemahan utama sinkron. Tapi area belakang MCK 17 berbeda total. Peta resmi hanya menunjukkan hutan kecil. Peta Pak Bima menunjukkan jalur setapak tersembunyi. Jalur itu ditandai dengan simbol lingkaran bergaris. Ada tulisan kecil, akses sumur rahasia. Kita harus kembali malam ini, kata Risa. Wajahnya penuh tekad. Rasa takutnya tergantikan oleh adrenalin. Semakin cepat kita bertindak, semakin besar kesempatan menyelamatkan mereka. Andi setuju. Kita punya peta. Kita tahu targetnya. Menara air tua. Tapi kita harus sangat hati-hati. Orang-orang yang terlibat bukan pramuka biasa. Mereka terorganisir. Mereka mempersiapkan diri. Risa membawa kamera dengan baterai penuh. Andi membawa tali kecil dan senter cadangan. Mereka menunggu jam malam tiba. Keheningan perkemahan adalah waktu terbaik mereka bergerak. Mereka tahu ini bukan lagi sekadar tugas mading. Ini misi penyelamatan. Mereka yakin peserta yang hilang masih hidup. Mereka yakin kunci untuk segalanya ada di menara air tua. Malam itu,
Mereka siap mengambil risiko demi mengungkap sejarah kelam di balik MCK Blok 17. Persiapan mereka singkat. Tepat jam 11 malam, mereka berangkat diam-diam. Jalur rahasia dan simbol misterius. Pukul 11 malam. Cahaya perkemahan mulai padam. Risa dan Andi bergerak senyap. Mereka menyusuri pinggir perkemahan. Mereka kembali ke MCK Blok 17. Suasana lebih mencekam dari sebelumnya. Angin malam berdesir di antara pohon. MCK 17 berdiri gelap dan diam. Mereka tidak masuk ke bangunan utama. Mereka mengikuti instruksi Pak Bima. Mereka mencari di belakang MCK. Mereka mengandalkan peta lusuh itu. Semak-semak di belakang MCK tinggi dan liar. Andi menggunakan tongkat kecil untuk menyingkirkan ranting. Risa mengikuti senter Andi. Mereka menemukan jalur setapak yang ditutupi lumut. Jalur itu tidak pernah terawat. Jalur itu berakhir di dinding beton tua. Dinding itu adalah penahan lereng. Di bagian bawah dinding, ada celah lebar. Celah itu tertutup oleh pintu kayu lapuk. Pintu itu tersembunyi di balik tanaman rambat. Ini dia. Akses sumur rahasia. Bisik Andi. Dia mencocokkan lokasi dengan peta. Epa. Mereka mencoba membuka pintu itu. Pintu itu tidak dikunci. Tapi macet karena kelembapan. Andi mendorong keras dengan bahunya. Pintu terbuka dengan suara derit panjang. Bau tanah basah dan lumut langsung menusuk hidung. Mereka melihat tangga kayu curam menuju kegelapan. Mereka menyalakan senter utama. Kita harus turun. Ingat, sangat hati-hati, kata Risa. Andi turun lebih dulu. Dia menginjak tangga perlahan. Tangga itu rapuh. Risa mengikuti dari belakang. Dia merekam setiap langkah. Dokumentasi sangat penting. Mereka tiba di ruangan bawah tanah. Ruangan itu luas. Dindingnya batu bata kuno. Ini bukan gudang biasa. Ini terlihat seperti pos logistik lama. Banyak kotak kayu tua bertumpuk. Semua diselimuti debu tebal. Risa menyapu senternya ke seluruh ruangan. Di dinding, dia melihat ukiran aneh. Itu bukan coretan. Itu dipahat ke batu. Simbolnya berulang. Andi, lihat ini. Risa menunjuk dinding. Andi mendekat. Dia memeriksa simbol itu. Simbol itu terdiri dari dua garis lengkung saling memunggungi, dihubungkan oleh titik kecil di tengah. Ini bukan alfabet biasa. Ini terlihat seperti kode. Analisis Andi. Tiba-tiba, Andi teringat. Tunggu. Simbol ini. Ini sama persis dengan coretan di papan nama MCK 17. Risa mengeluarkan ponselnya. Dia membuka foto coretan di papan nama. Mereka membandingkannya. Identik. Coretan itu bukan acak. Itu adalah tanda pengenal atau simbol peringatan. Mereka mulai mencari petunjuk lain. Mereka mencari di lantai. Lantai tanah kering. Tapi di dekat tumpukan karung, ada jejak kaki. Jejak itu berlumpur dan basah. Jejak itu kontras dengan debu kering di sekitarnya. Jejak ini baru. Seseorang baru saja lewat sini, kata Risa. Jejak itu jelas. Ukurannya besar. Itu bukan jejak kaki peserta putri. Jejak itu mengarah ke ujung ruangan. Di sana ada lorong sempit. Lorong itu tertutup total oleh kegelapan. Risa dan Andi saling pandang. Mereka tahu mereka semakin dekat ke kebenaran. Ketakutan mereka meningkat. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Kita ikuti. Ini satu-satunya jalur yang ada. Putus Andi. Dia mengambil posisi di depan. Mereka memasuki lorong itu. Lorong itu sempit dan berliku. Udara di dalamnya lebih pengap. Mereka berjalan berdampingan. Lorong itu berakhir di pintu besi tebal. Pintu itu terkunci dari dalam. Tapi di sisi pintu, ada celah kecil yang bolong. Celah itu cukup untuk mengintip. Risa mendekat. Dia mencondongkan badannya.
Dia mengintip ke dalam. Dia melihat struktur vertikal besar. Itu adalah menara air tua. Kita sudah sampai. Ini menara air tua, bisik Risa. Mereka mencari jalan masuk. Tidak ada pintu lain. Mereka kembali ke lorong. Mereka mencari indikasi rahasia. Andi menyadari ada bagian dinding yang terasa kopong. Dia menekan dinding itu. Dinding itu bergeser sedikit. Dia menekan simbol pahatan di sebelahnya. Pintu rahasia terbuka dengan suara gesekan batu. Pintu itu menuju tangga darurat di luar menara. Ini bukan jalur resmi. Ini jalur tersembunyi. Risa merekam mekanisme pintu itu. Mereka memanjat naik. Mereka selangkah lagi dari kunci misteri. Menara air tua dan pesan terakhir. Risa dan Andi memanjat tangga darurat. Tangga besi itu berkarat parah. Setiap pijakan berisiko. Mereka hati-hati bergerak naik. Mereka fokus pada tujuan. Mereka mencapai puncak menara. Menara itu sangat tinggi. Mereka masuk ke dalam ruangan kecil. Ruangan itu adalah bekas pos pengawas menara air. Ruangan itu terisolasi dari perkemahan. Udara di ruangan itu dingin dan berbau besi tua. Jendela-jendela kaca pecah. Hanya ada satu meja kayu yang reot dan dua kursi lipat berkarat. Risa menyalakan senter ke meja. Di atas meja, ada buku catatan harian kecil. Buku itu terbuka. Di sampingnya, ada botol air minum yang isinya setengah. Mereka segera mendekat. Mereka tahu itu bukan buku biasa. Risa mengambil buku itu dengan sarung tangan kain yang dia bawa. Dia membukanya perlahan. Buku itu milik salah satu peserta yang hilang. Di halaman terakhir, tulisan tangan itu terlihat gemetar. Andi membacanya keras-keras. Aku melihat mereka. Mereka bicara tentang jalur. Mereka menyebut sumur kotor. Aku menguping. Aku bersembunyi di gudang bawah. Mereka tahu aku lihat. Mereka membawaku ke sumur. Aku melihat kuncinya. Kalimat itu berhenti mendadak. Ada noda air yang mengaburkan kata-kata terakhir. Setelah itu, halaman kosong. Catatan itu terputus tiba-tiba. Risa dan Andi saling pandang. Mereka merasa ngeri. Peserta itu disembunyikan di sekitar sumur. Tapi dia melihat sesuatu yang penting. Kunci. Kunci. Dia bilang melihat kunci, kata Risa. Suaranya tegang. Mereka segera mencari di sekitar meja. Mereka memeriksa bawah meja. Mereka menyentuh setiap sudut. Mereka mencari tempat persembunyian alami. Andi merangkak di bawah meja. Dia merasakan permukaan kayu di bagian bawah. Tangannya meraba di antara kaki meja yang berkarat. Dia menyentuh benda logam keras. Dia menariknya keluar. Itu adalah sebuah kunci kuningan besar. Kunci itu tua dan berat. Kunci itu berukir dengan simbol yang sama. Simbol dua garis lengkung yang mereka lihat di dinding gudang. Ini dia. Kunci yang dimaksud, kata Andi. Dia memegang kunci itu. Kunci itu dingin di tangannya. Risa merekam kunci itu dari dekat. Kunci itu sangat detail. Ini bukan kunci biasa. Ini terlihat seperti kunci gembok tua. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari bawah menara. Suara itu adalah gesekan logam. Seperti pintu besi yang dibuka paksa. Risa dan Andi membeku. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka bukan sendirian lagi. Langkah kaki mulai terdengar. Langkah itu berat dan berirama. Bukan langkah kaki peserta jambore. Mereka naik ke menara. Mereka melihat melalui jendela pecah. Dua sosok gelap terlihat di bawah. Mereka mengenakan pakaian gelap. Mereka terlihat seperti seragam panitia lama. Mereka tidak membawa senter. Mereka tahu betul jalan di menara itu. Sembunyi. Cepat. Bisik Andi. Mereka bergerak cepat. Mereka bersembunyi di balik tumpukan karung goni tua di sudut ruangan. Karung-karung itu penuh debu.
Mereka menahan napas. Langkah kaki semakin dekat. Mereka bisa mendengar derit tangga besi saat diinjak. Dua sosok itu akan segera sampai di ruangan pengawas. Risa menggenggam kunci dan kamera erat-erat. Momen penentuan telah tiba. Mereka terperangkap di puncak menara air tua. Mereka berdoa mereka tidak terlihat. Risa dan Andi diakui sebagai penyelamat. Aksi berani mereka mengungkap jaringan gelap yang beroperasi 20 tahun. 3 peserta yang hilang kembali ke kontingen mereka. Bumi perkemahan Chandra Birawa melakukan bersih-bersih besar. MCK Blok 17 dirobohkan total. Akses ke sumur rahasia ditutup permanen. Jambore ke-17 berakhir dengan damai. Risa dan Andi membawa pulang kisah nyata. Mereka tidak mencari pujian. Mereka menegakkan janji pramuka. Kebenaran selalu menang.